Jangan lupa 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya ala ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma fasalli wa yusallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang pertama-tama yang saya hormati para dewan juri, dan yang saya sayangi dan saya banggakan, teman-teman seperjuangan, sahabat-sahabat surgaku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama-tama, yang paling utama, yang paling diutamakan, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam nikmat. Yang nikmatnya tuh gak bisa diukur, dari tukang bajigur, dari tukang sayur sampai insinyur. Betul apa betul? Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan, semoga tetap terbanggakan, dan semoga tetap terlantunkan kepada keharibaan junjungan kita yang katanya tuh, nih denger nih ya, yang katanya tuh gak pernah pergi ke Bogor tapi namanya selalu tersohor. Yang katanya lagi gak pernah makan KFC tapi namanya selalu di hati, yaitu ya Habibana wa syafi'ina Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa umatnya dari zaman kegelapan hingga terang menderang, minadz zulumati ilan nur. Sahabat-sahabat surgaku yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya akan bawakan tema dakwah di era milenial. Dakwah santri di era milenial. Apa sih itu dakwah santri di era milenial? Dakwah santri di era milenial itu tidak hanya seperti ini nih. Contohnya ada acara Maulid, ada acara Isra Miraj. Nah, kita tuh berdakwah di situ, kita jadi penceramah. Itu mah udah dakwahnya dakwah ketinggalan zaman, teman-teman. Maksud yang dimaksud dakwah santri era milenial itu seperti gini. Misalkan kita lagi nongkrong nih, teman-teman. Kita lagi nongkrong, tiba-tiba misalkan lagi main game lah. Kita kan lagi zaman-zamannya game ya, apalagi game tongkrongan gitu, misalkan PUBG, Free Fire, atau Mobile Legend. Misalkan nih kita lagi main game, tiba-tiba mati, bilang astagfirullahaladzim. Nanti kita buat perjanjian di situ, jika mati ataupun kesal tidak boleh ngomong kasar, tetapi harus istighfar, tasbih, pokoknya melantunkan lafaz-lafaz Allah lah, kayak subhanallah, Allahu akbar, astagfirullah. Itu udah termasuk dakwah, teman-teman. Jadi dakwah itu ajakan, bukan hanya dakwah kayak di Maulid gitu. Pada Maulid itu Nabi itu dilahirkan bukan seperti itu saja, tetapi kita bisa mulai dari kecil. Kehidupan sehari-hari kita itu bisa menjadi dakwah, teman-teman. Contohnya kita lagi ke musola nih. Kan lagi rumah kita jauh misalkan dari musola, jalan gitu. Terus ada ibu-ibu nongkrong. Terus kita bilang, "Yuk Bu ke musola." Terus kata ibu-ibu, iya tong, ya kalau enggak, iya nak ganteng gitu, kan misalkan gitu. Nah, itu termasuk dakwah. Dakwah itu ajakan, teman-teman, bukan hanya sekedar di Maulid saja seperti itu. Jadi dakwah itu bisa ajakan berupa ucapan ataupun berupa contoh. Kayaknya kalau kita ke musola kan itu juga berupa contoh. Nah, itu berupa dakwah juga, kita menunjukkan kepada kebaikan. Allah Subhanahu wa taala juga telah berfirman dalam surat Al-Imran ayat 104 yang berbunyi seperti ini, teman-teman. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Ulaika humul muflihun. Dan hendaklah di antara segolongan dari kalian ada yang menyeru kepada kebajikan, ada yang menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah yang munkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nah, maksudnya ini apa? Menyeru kepada kebajikan. Menyeru kepada kebajikan, misalkan kita lagi di tongkrongan, tiba-tiba ada ibu-ibu yang lewat membawa barang bawaan banyak. Nah, kita harus respect nih teman-teman. Kita sebagai santri, ingat, kita sebagai santri kita harus respect. Contohnya seperti tadi, langsung ayo tolongin. Nah, kita bawain barang bawaan ibu-ibunya sampai ke rumah. Nah, itu juga udah termasuk dakwah teman-teman. Itu terus yang kedua itu menyuruh kepada yang munkar. Misalkan ada waktu sholat nih teman-teman, lagi main game, udah yuk sholat dulu. Nah, itu termasuk udah menyuruh kepada yang munkar. Dan menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah yang munkar itu teman-teman gimana teman-teman? Mencegah yang munkar itu contohnya nih, misalkan kita lagi chattingan sama cewek. Saya nih, misalkan saya chattingan sama cewek. Nah, teman saya itu harus ngingetin, "Hey kawan," gini. "Hey kawan, janganlah kamu terlalu dekat dengan perempuan kawan, karena itu berbahaya. Lebih baik ta'aruf daripada pacaran." Benar gak teman-teman? Benar lah. Pacaran, apa sih untungnya pacaran teman-teman? Pacaran itu, gimana ya, udah deket, udah dicicipin, abis ditinggalin. Kayak kalau buat nih perempuan nih, khususnya buat perempuan nih ya, pacaran itu kalau bagi perempuan itu bisa dibilang ibarat itu kayak kangkung, sayur kangkung di pasar. Udah dipegang-pegang, diremes-remes, atau astagfirullahaladzim, dipegang-pegang gitu. Habis itu nggak jadi dibeli. Misalkan ada yang beli juga langsung dimasak teman-teman, nggak pernah ada yang nyimpen. Jadi teman-teman perempuan, teman-teman akhwat semua yang dimanapun berada, khususnya para santriawati, jangan lupa perempuan itu macam berlian atau emas. Jadi habis dibeli itu disimpan teman-teman. Misalkan kejebur ke got ataupun kejebur ke selokan yang banyak kotorannya, itu tetap dicari teman-teman karena nilainya masih berharga. Jadi pesan dari saya seperti itu. Nah, Nabi Muhammad SAW juga telah bersabda seperti ini, sampaikanlah walaupun satu ayat. Nah, kenapa seperti itu teman-teman? Jadi pentingnya berdakwah itu sangat banyak sekali manfaatnya. Apalagi kalau kita berdakwah, misalkan kita berdakwah nih, berdakwahnya dalam contohnya membaca Al-Quran ya. Ada teman kita membaca Al-Quran, habis teman kita membaca Al-Quran, tiba-tiba dia ada bacaan yang salah nih teman-teman. Nah, kita ingetin, ini salah, dan akhirnya diamalkan. Nah, itu kita mendapatkan pahalanya, itu banyak sekali manfaatnya teman-teman. Jadi pesan dari saya, jangan lupa berdakwah setiap harinya, setiap detiknya, setiap apapun yang kita lakukan. Dan yang kedua itu untuk para perempuan seperti tadi, jadilah berlian, emas, dan intan. Jangan jadilah seperti sayur kangkung. Oke. Dan pesan terakhir yang pernah saya dapat dari Kiai itu untuk para santri, dimanapun kita berada, apapun kita jadinya nanti, misalkan kita jadi tukang sayur, misalkan jadi kita pabrik, misalkan jadi kita insinyur, jangan lupa kita itu santri teman-teman. Kita itu santri. Jangan lupa sholat. Pokoknya santri. Kita ingat, kita ini santri. Jangan dilupain santrinya. Karena kalau misalkan kita udah bertahun-tahun nih, misalkan udah 6 tahun atau 9 tahun gitu, kita mondok, tetapi dengan hanya satu pekerjaan itu kita melupakan diri kita itu santri teman-teman. Kita meninggalkan sholat, kita jauh dari Allah, kita jauh dari Rasulullah. Nah, itu sangat disayangkan gitu. Dan Allah tidak suka yang seperti itu teman-teman. Allah pernah berfirman seperti ini, Allah itu melihat dari akhirnya, bukan
bukan awalnya. Jadi misalkan awalnya santri, tetapi kalau akhirnya malah jadi misalkan pelacur gitu, astagfirullahaladzim, itu jangan. Nauzubillah min dzalik ya teman-teman ya. Mungkin itu saja dakwah santri era milenial sampai saat ini yang saya sampaikan. Misalkan ada kata-kata yang salah, itu datangnya dari saya, dan kata-kata yang benar itu insya Allah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Oh iya, ada satu pantun nih teman-teman nih. dengerin ya. Bila ada sumur di ladang, bolehlah saya mencuci nampan. Bila ada umur yang panjang, bolehlah bertemu abang yang tampan. Gilang Darmawan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.